الفاتحة والقبول والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة حبيبنا عمر بن محمد بن سالم بن حبيب جميع مشايخنا في الدين جميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذرياتنا أحبابنا أجمعين ثم إلى وإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرار منفعتهم في الدين والدنيا والآخرة نوعنا تعلم وتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير ودلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله جنب من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله ينفينا من شر ظاهر باطن يجعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند الكرسي اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحبيبنا عمر قطب هذا الزمان مجدد هذا الزمان سلمان يا الله يا رب من بركة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala namudhajun lil baitil mithali كان بيت فاطمة الزهراء عليها رضوان الله تبارك وتعالى نموذجا شريفا كريما للأسرة الكريمة في القيام بالخلافة عن الله. فهل قرأتم سيرة الزهراء؟ وهل قرأتم كيف رباها أبوها وهي في بيت أمها خديجة التي توفيت بعد أن نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 سنين. Pembahasan kita di halaman 44 dalam kajian Salahul Usra. Di antara karya besar Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Namudhajun lil baitil mithali, percontohan rumah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Kalau kita mau mempunyai rumah yang diridhai oleh Allah, lihat contohnya. Otomatis di situ rukun-rukun rumah, ada suami, ada istri, ada anak. Tidak terjadi rumah tanpa suami, tanpa istri, tanpa anak. Elemen-elemen rumah itu 3. Bapak, ibu, dan anak. Dan itu semuanya harus benar. Sebagaimana ketika kita memahami bahwa rukun wudu ada 6, syarat wudu ada 8, kemudian rukun salat ada 17, dan itu harus, tidak boleh tidak. Kalau misalnya ada dalam satu rukun atau elemen-elemen rumah tangga di antara yang 3 itu hancur, maka semuanya akan jadi hancur. Kita lihat di sini. Percontohan rumah siapa yang dijadikan contoh oleh Al-Habib Umar? Kana baitu Fatimah Az-Zahra 'alaiha ridwanullah tabaraka wa ta'ala namudhajan syarifan kariman lil usratil karimati fil qiyami bil khilafati 'anillahi ta'ala.
rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Walaupun dalam tulisan tidak ada kata-kata Sayyidah, kita menghormati. Kalau misalnya tadi kita baca kitab Al-Imam Al-Ghazali, misalnya tahu-taunya kana Al-Ghazali misalnya, atau kana Al-Junaid adalah Al-Imam Al-Junaid, kita tambahkan kata-kata Al-Imam tersebut, atau Sayyidi atau junjungan, itu tambahkan. Itu sulukul adab khairun min imtithalil awamir. Menjalankan adab lebih baik daripada menjalankan perintah. Perintahnya yang ada di dalam kitab enggak ada kata sayyid, tapi kita katakan sayyid atau katakan imam di situ. Itu adab namanya. Kana baitul Fatimah Az-Zahra 'alaiha, dan rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ridwanullah tabaraka wa taala, yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, namuzajan syarifan kariman lil usratil karimati, adalah contoh mulia terhormat untuk keluarga yang mulia dalam menjalankan khilafah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keluarga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fahal qaratum sirat Az-Zahra, dikatakan oleh Al-Habib Umar, apakah kalian mendengar atau membaca sejarah Sayyidatuna Zahra? Boleh kita membaca sejarah woman in the world, perempuan-perempuan yang ada di dunia. Oh, pembesar perempuan, boleh. Ada Margaret Thatcher, ada ini dan itu, boleh, enggak ada masalah. Tapi kewajiban buat kita untuk membaca Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dan Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha, Ummahatul Mukminin, dan putri-putri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan sebuah kewajiban untuk kita baca, bukan boleh. Kalau boleh, ma la yusabu ala fihi wa la fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki, enggak dapat pahala ketika menjalankan dan tidak mendapat azab ketika ditinggalkan, itu namanya boleh. Tapi kalau wajib, ma yusabu ala fi'lihi, didapat pahala ketika menjalankannya, wa yu'aqabu ala tarki, dan mendapatkan siksa ketika meninggalkannya. Kalau misalnya kita tidak membaca sejarah Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, dosa kita. Bagaimana kita mau mencontoh mereka kalau kita tidak mengenal mereka? Kenal dulu, dan kenalnya itu secara maksimal, mustaw'ib. Dikatakan oleh mereka para ulama, kenalnya maksimal kepada mereka. Gampang nanti kalau kita mau mengikuti. Yang penting kenal aja dulu secara maksimal. Tak kenal maka tak sayang, gitu. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau orang kenal, mau orang sayang kalau dia enggak kenal? Bagaimana mau cinta kalau enggak kenal? Gitu. Itu dikatakan oleh mereka para ulama, kalau misalnya kita ziarah wali sekali, 2 kali, 3 kali, itu wali bakal mengenal lebih lanjut. Oh ini nih, oh ini, gitu. Sama ketika kita sering silaturahim, sekali, 2 kali mulai kenal. Kalau berkali-kali, oh Masya Allah. Kalau perlu dia datang ke rumah kita, kita siapin berbagai macam keperluan. Kenapa? Karena kita sudah kenal. Sama kita dengan mereka, kaum-kaum salihin, gitu. Kalau kita sudah mengenal mereka. Ada salah satu alim kedatangan guru besar, alim besar, allama, cium tangan ceritanya. Perkenalkan, saya fulan bin fulan. Terus sang guru besar tersebut mengatakan, "Anda udah kenal ente?" Masya Allah. "Anda udah kenal ente, walaupun ente enggak perkenalkan diri ente kepada Anda udah kenal ente. Anda kenal ente, setiap malam Anda berjumpa dengan ente." Perjumpaan tersebut adalah perjumpaan di malam-malam akhir malam tahajud. Ya, di akhir-akhir malam tahajud, di mana roh-roh dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menghidupkan malam itu selalu berkumpul dengan mereka para aulia Allah dan mereka para ulama-ulama saleh. Dikumpulkan.
Aku sering melihat ente berada di majelis akhir malam. Padahal yang guru besar itu ada di mana, sang alim tersebut juga ada di mana. Inilah yang disebut dengan al-alwah junudun munjaddadah. Gitu. Wal garatum kaifa rabbaha abuha, dan apakah kalian membaca sejarah betapa bapaknya mendidik beliau? Siapa bapaknya Sayyidatuna Fatimah? Sayyidina Rasul Muhammad. Tahukah kalian bagaimana Rasulullah mendidik beliau? Nah, ini contoh. Kita enggak pakai pendidikan-pendidikan barat, enggak. Kita enggak ambil pendidikan-pendidikan timur, tidak. Kita ambil pendidikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Tidak, kita tidak ambil mau barat, tidak mau ambil mau timur, tidak. Kita tidak ambil pendidikan ini dan itu, tidak. Yang kita ambil adalah pendidikan Rasulullah. Wa hiya fi baiti ummiha, yaitu beliau Sayyidatuna Fatimah berada di rumah ibunya Sayyidatuna Khadijah. Betapa dididik oleh baginda Rasulullah Muhammad. Pendidikan yang sangat indah, pendidikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati tuwfiyat ba'da an nazala al-wahyu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi 10 sinin. Yang Sayyidatuna Khadijah al-Kubra disebut dengan Kubra, besar, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali nikah yaitu dengan Sayyidatuna Khadijah. Dan ketika baginda Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah tidak mendua, artinya tidak nikah lagi. Sepeninggal Sayyidatuna Khadijah, baru baginda Rasulullah punya nikah, punya istri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baginda Rasulullah Muhammad. Tapi ketika dengan Sayyidatuna Khadijah, beliau baginda Rasulullah cuma nikah 1. Itu diantara kenapa disebut dengan Al-Kubra. Dan juga disebut dengan Al-Kubra karena memang anak keturunan Rasulullah dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Itu. Yang Sayyidatuna Khadijah, beliau meninggal dunia setelah turunnya wahyu 10 tahun. Setelah 10 tahun beliau meninggal dunia. Di masa-masa yang paling dahsyat dalam dakwahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah. Di akhir baginda Rasulullah di Makkah. Di tahun-tahun akan hijrahnya Rasulullah. Amul Huzn, yaitu tahun duka cita. Di tahun tersebut Sayyidatuna Khadijah dan paman beliau Sayyidina Abu Talib meninggal dunia. Padahal keduanya yang selalu membela dan selalu menyokong dakwah Rasulullah Muhammad. Kanat Sayyidatu Fatimah fi sanatil khamisati min umriha hina nazal al-wahyu. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra di usia 15 tahun ketika turun wahyu. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, itu Sayyidatuna Fatimah itu di usia 15 tahun. Jadi Sayyidatuna Fatimah lebih tua dengan Sayyidatuna Aisyah Ridha. Anak baginda Rasulullah Sayyidatuna Fatimah, bontotnya Rasulullah, itu dari Sayyidatuna Khadijah, itu lebih tua dari Sayyidatuna Aisyah Ridha. Tapi betapa Sayyidatuna Fatimah menghormati Sayyidatuna Aisyah. Padahal bintur Rasul, anaknya Rasulullah, lebih tua daripada istrinya Rasulullah. Bagaimana keadaan kaum muslimin kalau dia mempunyai istri berikutnya? Apakah putrinya menghormati istri dari ayahnya? Apakah anak ayahnya menghormati istri ayahnya? Kalau tidak menghormati, jangan harap untuk menjalankan syariatul Islam. Ya. Jadi anak ayah menghormati istri ayah, putri ayah menghormati anak istri ayah. Diajarkan oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, oh itu mah bukan ibu saya. Iya, emang siapa yang bilang ibu ente? Itu istri bapak ente. Istri bapak wajib dihormati. Gitu. Kalau zaman sekarang kan enggak gitu. Makanya disuruh contoh nih. Contoh terbaik Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra betapa menjunjung tinggi Sayyidatuna Aisyah Ridha. Sayyidatuna Aisyah istrinya baginda Rasulullah. Dan Sayyidatuna Fatimah tadi dikatakan lebih tua daripada Sayyidatuna Aisyah. Tetap penghormatan beliau anak kepada sang ibu. Allahu Akbar.
Thumma kanat waqtu wafati ummiha fi sanatil 15 'alaiha ridwanullah tabaraka ta'ala. Sayyidatuna Fatimah di tahun ke-5, maksudnya bukan 15, di tahun ke-5 ketika datangnya wahyu, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, beliau usia 5 tahun, maksud saya seperti itu. Tadi salah ngomong 15, 5 tahun. Nah, ketika ibunya meninggal dunia, beliau berusia di 15 tahun. Ya, 15 tahun. Tsumma hajarat fi hadzal sinni ila al-Madinatil Munawwarah. Kemudian di usia 15 tahun ini, beliau ikut hijrah bersama Rasulullah ke Al-Madinatul Munawwarah. Wa wasalat ila inda abiha, kemudian sampai di sisi bapaknya Rasulullah Muhammad. Jadi ketika sampai di Al-Madinatul Munawwarah, Sayyidatuna Fatimah bersama dengan bapaknya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda Rasulullah belum punya istri, artinya sudah Sayyidatuna Aisyah udah dinikahi, tapi belum diboyong oleh Rasulullah ke Al-Madinatul Munawwarah. Jadi siapa yang nemenin Rasulullah dalam urusan makan, minum dan sebagainya? Yaitu Sayyidatuna Fatimah. Ya, Sayyidatuna Fatimah. 3 tahun Sayyidatuna Fatimah mengurusi kehidupan baginda Rasulullah dan keluarga-keluarganya di Al-Madinatul Munawwarah. Karena kan ibunya Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Wa ba'da wafati ummiha makathat 3 sinina. Setelah meninggal ibunya yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, beliau menetap 3 tahun kanatil ghaimah bidawri, yang beliau menjalankan peranan wasatul usrati, di tengah keluarganya baginda Rasulullah. Beliau yang memegang peranan yang sangat luar biasa ketika sepeninggal Sayyidatuna Khadijah yaitu ibunya. Wa ya fi hadzal sin, yaitu beliau di usia 15 tahun. Masya Allah. Sampai-sampai digelari Ummu Abiha, ibu bapaknya. Ibu bapaknya. Bapaknya Sayyidatuna Fatimah, bapaknya Sayyidatuna Fatimah Rasulullah, tapi beliau dapat gelar Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Padahal anaknya. Seakan-akan juga ibunya. Santun Sayyidatuna Fatimah. Di anak usia 15 tahun santun kepada bapaknya. Nyiapin segala-galanya untuk bapaknya. Masya Allah, Rasulullah Muhammad. Betapa pendidikan yang sempurna dari Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah. Wa kana tatawalla khidmatu abiha, dan di 3 tahun ini ketika di Al-Madinatul Munawwarah, beliaulah yang menjalankan peran untuk berbakti kepada bapaknya yaitu Rasulullah Muhammad. Wa khidmatu akhwatiha, dan berbakti kepada saudara-saudara perempuannya, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulthum. Ini Sayyidatuna Fatimah betul-betul menjalankan peran untuk semuanya. Wasatul baiti 'alaiha ridwanullah tabaraka wa ta'ala, di tengah rumah yang semoga diridhai oleh Allah, itu rumahnya Rasulullah Muhammad. Diboyong putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinatul Munawwarah, dan itu yang sangat berperan adalah Sayyidatuna Fatimah. Langsung dalam didikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawallatil khidmatu tamatu liwalidiha hatta sammaha umma abiha. Beliau menjalankan peran berbakti yang sempurna terhadap bapaknya itu Rasulullah, sampai-sampai beliau dijuluki Ummu Abiha, ibu bapaknya, ibunya Rasulullah. Padahal beliau adalah anaknya Rasulullah, dapat gelar ibu Rasulullah. Santun Sayyidatuna Fatimah, ya kan? Jarang didapati putri bisa sesantun itu. Nah, kalau mengambil contoh keluarganya Sayyidatuna Fatimah, putri tapi santun. Nanti ketika beliau menjabat sebagai ibu dari rumah tangga, santun. Beliau mendapatkan ini dan itu, santun. Mendapatkan ini dan itu, santun. Radhiyallahu anha. Allah ridha kepada beliau. Itu Sayyidatun Nisa'il Alamin, junjungan perempuan di alam dunia dan di alam akhirat, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, junjungan alam. Sayyidatun Nisa'il Alamin, junjungan perempuan alam. Man ahabbaha, barang siapa yang cinta kepada Sayyidatuna Fatimah, faqad ahabba Rasulullah, sungguh dia cinta kepada Rasulullah.
Wa man abghadaha, dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang benci kepada Sayyidatuna Fatimah, faqad abghadani, sungguh dia telah benci kepadaku. Fatimah tu bid'atun minni, dalam sabda Rasulullah. Fatimah itu bahagianku. Terus disebutkan man ahabbaha faqad ahabbani wa man abghadaha faqad abghadani. Jadi Sayyidatuna Fatimah bagian Rasulullah, jelas putrinya Rasulullah. Semua putri Rasulullah bagian Rasulullah. Semua putra Rasulullah bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu diambil dari kata-kata Fatam. Fatam artinya kemerah-merahan, manis dan santun. Banyak arti Fatam. Yang Fatimah. Yang ketika baginda Rasulullah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah masuk surga dan makan makanan surga, buah-buah surga. Sekembalinya baginda Rasulullah ke dunia, istri Rasulullah Sayyidatuna Khadijah mendekat kepada beliau. Terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah, akhirnya mempunyai anak. Jadi itu Sayyidatuna Fatimah terbuat dari saripati makanan-makanan surga. Ya, terbuat dari saripati makanan surga. Nanti kelak di hari kiamat, ketika beliau dan pasukan-pasukannya menjembatani Shiratal Mustaqim, jisrun mamdudun ala matni nari jahannam. Itu yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Jisrun mamdudun ala matni jahannam, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, itu Shiratal Mustaqim. Satu lembar, satu tapi lebih itu dibanding satu itu 7 kali lipat tipisnya daripada satu lembar rambut. Tapi lebih kejam, lebih dahsyat daripada pedang, lebih panas daripada api. Itulah neraka, itulah Shiratal Mustaqim, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Ketika Sayyidatuna Fatimah menjembatani Shiratal Mustaqim berikut pasukannya, maka malaikat berseru. Malaikat semuanya berseru, nakisu ru'usakum, tundukkan pala-pala kalian semuanya. Disuruh tunduk semua. Orang enggak boleh ngelihat Sayyidatuna Fatimah. Tundukkan pala kalian. Kenapa? Karena Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad Rasulullah sedang berada di atas Shiratal Mustaqim. Bakal bargil khatif, seperti kilat yang menyambar. Beruntunglah para pecinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ya, istri kita, putri kita, ponakan kita, tetangga kita, perempuan mengamalkan apa yang telah diamalkan Sayyidatuna Fatimah di dunia dengan Sayyidatuna Fatimah, di akhirat dengan Sayyidatuna Fatimah. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kalbargil khatif, seperti kilat yang menyambar. Kilat yang menyambar. Baru berada di atas Shiratal Mustaqim, tahu-tahu udah langsung masuk ke dalam surga. Tapi siap di dunianya untuk selalu mengikuti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, menjadi putri, menjadi ibu, ikut Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Wa kana yaqulu laha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya umma abiha. Dan baginda Rasulullah bersabda kepada beliau, wahai ibu bapaknya. Artinya seakan Rasulullah bersabda, wahai ibuku. Ya umma biha, wahai ibu bapaknya, wahai ibu. Jadi betapa Rasulullah SAW cinta sayang betul kepada Sayyidatuna Fatimah. Alaiha ridwanullah tabaraka wa ta'ala. Ridwanya Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada Sayyidatuna Fatimah. Wa hiya bid'atun minhu. Sayyidatuna Fatimah bahagian dari Rasulullah. Makhsusatun bi khasaisa wa mazaya. Beliau terkhususkan dengan berbagai macam kekhususan dan keistimewaan. Tadi di antara apa yang telah saya katakan, di antara keistimewaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Wa fi sanati tsaniyata min al-hijrati, di tahun kedua Hijriah, tazawwajat bi Ali bin Abi Thalib. Sayyidatuna Fatimah nikah dengan Sayyidina Abi Thalib.
yang sejarahnya sudah disebutkan berkali-kali tentang betapa Rasulullah menghendaki mantu. Baginda Rasulullah memberikan pengumuman, siapa yang cepat untuk khatam Al-Quran, maka dia bakal mendapatkan putriku Fatimah. Ketika itu tinggal satu putri baginda Rasulullah, yang lain sudah dinikahkan. Ya, yang lain sudah nikah, tinggal satu. Ini para sahabat berebut. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berebut. Sayyidina Utsman karena memang sudah mendapatkan dua putri Rasulullah. Ya, yang satu kemudian meninggal, jadi turun ranjang namanya. Tidak ada masalah, ya kan? Dua putri dinikahkan tidak secara sekaligus. Kakaknya meninggal kemudian ganti adiknya, enggak apa-apa. Tapi kalau nikah langsung kakak dan adiknya itu haram. Yang kedua zina namanya kalau begitu jadinya. Ya. Jadi cinta sama ipar haram. Apalagi menikahkan ipar, zina. Gitu. Tapi ini bukan zina. Ini nikah karena memang istrinya yaitu kakaknya udah meninggal dunia, turun ranjang namanya. Ada yang atas ranjang atau naik ranjang. Adiknya meninggal kemudian ada empoknya, janda, dinikahin. Itu namanya tak naik ranjang. Kalau jatuhin ranjang gimana? Jatuhin ranjang artinya naudzubillah min dzalik, itu dicerai. Itu bukan artinya gedebuk. Dicerai. Ya, kalau bisa jangan sampai jamaah nyerek. Ya, jangan sampai cerai. Jangan sampai gitu. Kalau bisa. Fagamat wa bada takwinul usratil mubarakah, dan mulai beliau membentuk keluarga yang penuh dengan berkah. Ini Sayyidatuna Fatimah nikah. Ketika itu orang berkebingungan harus khatam Al-Quran. Ada datang ke Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina min. Oh, kelamaan. Bismillah, datang lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kelamaan. Wah, para sahabat berdatangan, sahabat besar. Waduh, kalau sahabat besar ini tidak mampu, bagaimana sahabat-sahabat kecil? Datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qad khatamtu ya Rasulullah. Aku sudah khatam Quran ya Rasulullah. Tersenyum Rasulullah. Naam. Man qara'a Al-Ikhlas 3 marrat, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, faqad khatama Al-Quran, sungguh dia sudah menghatamkan Al-Quranul Karim. Dinikahkan. Waduh, kecerdasan. Cerdas. Kan enggak mungkin baginda Rasulullah mempunyai mantunya bodoh, enggak mungkin, cerdas. Karena untuk keturunan baginda Rasulullah Muhammad. Apa yang terjadi? Anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu pemimpin pemuda surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu lihat kecerdasan yang pada akhirnya Rasulullah memberikan gelar kepada Sayyidina Ali, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah Madinahnya ilmu, kotanya ilmu dalam sabda Rasulullah, dan Ali pintu gerbangnya. Ana li Ali, dalam sabda Rasulullah, aku di sisi Ali bin Abi Thalib, kamanzilati Musa wa Harun, seperti kedudukan Nabi Allah Musa kepada Nabi Allah Harun. Itu betapa dakwah Rasulullah Sayyidina Musa dengan Sayyidina Harun selalu bersamaan. Itulah dakwatul Rasul, ungkapan Rasulullah, pujian Rasulullah kepada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Nikah akhirnya. Faqamat ba'da da'watin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatiz zafaf. Kemudian Sayyidatuna Fatimah berdiri setelah doa-doa Rasulullah di malam pengantin.
Nah, malam pengantin doa yang banyak, bukan nyanyi yang banyak. Ganili, syuaya boleh, tapi jangan kebanyakan ganili. Ganili lagi, ganili sampai subuh ganili. Aduh, enaknya pengantin baru. Oh iya, benar-benar enak, tapi jangan kebanyakan. Kalau yang begitu aja jangan kebanyakan, bagaimana yang dengan joget-jogetan? Jangan. Ini malam-malam pengantin, malam disuruh banyak baca doa. Lailatul Zafaf namanya, malam pengantin. Didoain nama baginda Rasulullah dengan banyaknya. Betapa mereka kaum salihin di malam pengantin itu enggak pernah lepas dari sholat. Bukan 2 rakaat, bukan 4 rakaat, bukan 10 rakaat, bisa ratusan rakaat sebelum berjumpa dengan istri. Sebelum berjumpa dengan istri, istri nunggu di tempat tidur sambil zikiran. Istri nunggu di tempat tidur sambil zikiran. Hanallah, baca sholawat, istighfar. Suaminya sholat. Masya Allah. Ada sampai ratusan rakaat. Lupa bahwa udah punya istri. Istrinya juga lupa bahwa udah punya suami. Asik dua-duanya. Nah, ini yang bakal mengemban sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dari sinilah terlahir pemimpin-pemimpin Islam. Dari sini model-model seperti ini bakal terlahir pemimpin-pemimpin Islam. Dan harap anak keturunan bakal menjadi pemimpin besar kalau orang tuanya enggak benar. Jangan harap pasukan-pasukan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Imam Mahdi, untuk membantu Nabi Allah Isa kelak menjelang kiamat, itu adalah pasukan-pasukan yang sudah dipersiapkan dari orang-orang tuanya. Dari malam Lailatul Zafaf sudah mempersiapkan diri. Wajar nanti ketika anak-anaknya menjadi prajurit yang membantu Imam Mahdi, prajurit yang bakal membantu Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, prajurit yang membantu para imam, para kutub, para aulia, para kaum salihin. Jadi ini keturunan-keturunan seperti inilah yang bakal mendekat dan selalu membantu para aulia dan ulama-ulama saleh. Bodyguardnya orang saleh, bodyguardnya aulia, gitu. Di mana mereka para aulia dan ulama saleh berada, mereka ada, gitu. Itu bodyguardnya kayak begitu. Bagaimana kalau mempunyai anak wali? Ini kalau mau mempunyai anak, bodyguardnya wali, bodyguardnya ulama, kayak begini ceritanya. Bagaimana kalau misalnya mau mempunyai anak wali? Wah, lebih tinggi lagi. Allahu Akbar. Bahkan sebelum malam pengantin itu, Masya Allah, berapa banyak mereka kaum salihin di malam pengantin, antara maghrib dan isya ada di masjid, baca ratib pengantin, baca ratib Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat orang baca ratib bukan dilihat di waktu senggangnya doang. Dia bisa betul-betul membaca ratib. Apakah ketika dia lagi dalam keadaan nikah juga baca ratib? Itu aja. Kalau dalam keadaan senggang, setan juga bisa baca ratib. Malam minggu, setan bisa baca ratib. Malam Senin, setan bisa baca ratib. Jin bisa baca ratib. Tapi orang yang betul-betul baca ratib di malam pengantinnya dia, di mana undangan banyak, dia lagi baca ratib antara maghrib dan isya. Ya, gampang baca ratib. Siapa yang bilang susah? Tapi kalau betul-betul dia betul mendarah daging dengan ratib, malam pengantinnya dia baca ratib gak? Malam pengantin, bukan malam sunat. Malam pengantinnya dia kebanyakan, waduh, jasnya. Oh, bahkan terkadang ditunda-tunda sholatnya menjelang isya. Nanti isyanya ditunda-tunda menjelang subuh. Betul gak? Gitu. Ada hajat apa ente? Hajat ente sama Allah banyak. Hajat gitu. Itu kalau mau mempunyai anak-anak soleh, wali min auliyaillah. Dan sering saya katakan, kalau kita mau mempunyai anak keturunan soleh dan soleha, apalagi wali, tirakat banyakin tirakat kita. Aduh, kata Pak Kelik, ya Allah, ini ngaji udah telat saya. Enggak ada kata telat. Enggak ada kata telat.
Sekarang kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ngebenerin tuh anak yang dimana tahu bakal jadi benar. Istri yang udah meninggal dunia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, andaikan istri yang bakal datang, andaikan ada, dia bakal menjadi salihah. Dengan apa? Sidik yang ada di dalam hatinya, jujur dalam yang ada di dalam hatinya. Jadi nggak ada masalah nih jamaah sekalian, udah pada ketelatan baca kitab model kayak gini, ya kan? Udah pada ketelatan, ya Allah, lagi mau nikah berantakan saya, nikah berantakan, mau punya anak semuanya nggak ada kata telat. Sekarang dengan kita jujur kepada Allah, tadi tuh yang saya katakan, andaikan istri udah meninggal dunia diampuni oleh Allah, andaikan istri yang bakal datang, salihah, anak keturunan diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bakal datang lagi insyaallah menjadi saleh dan salihah. Tuh lihat betapa kekuatan yang ada di dalam hati kalau sidik kepada Allah, kalau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktunya kita untuk bersikap jujur kepada Allah. Ya Allah, niatin dari sekarang. Saya niat, jamaah niat, semuanya niat, gitu. Makanya kan sering saya ajarkan, kita kemana-mana niatin sebagaimana niatnya guru. Semuanya dapat. Kita ngaji sebagaimana niatnya guru, kita ziarah sebagaimana niatnya guru, kita hatta fil mubahat, sampai perkara yang mubah kita makan sebagaimana makannya guru, minum sebagaimana minumnya guru, tidur sebagaimana tidurnya guru, sampai kayak begitu. Kan ini kan hal-hal yang mubah. Makan, minum, tidur, mubah gak? Mubah. Tapi kalau misalnya kita niatkan sebagaimana niatnya guru, jadi makan ibadah, jadi minum ibadah, tidur ibadah, Masya Allah. Tidur sampai 8 jam, 10 jam. Tapi kan niatnya niat sebagaimana niatnya guru, tidur. Udah, alhamdulillah. Yang dia mimpi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak usah pakai tanggung-tanggung. Coba kalau dia niat Bismillahirrahmanirrahim, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, tidur setidur-tidurnya. Bahkan yang dia mimpi pocong. Coba dia niat juga benar, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kemudian Allahumma inni wada'tu jambi faghfir li, ini terus dengan doa-doa tidur. Kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Kemudian baca surat Tabarak. Kemudian baca salawat kepada baginda Rasulullah. Tidur. Sebelum di akhir tidur niat sebagaimana niat tidurnya guruku, ya Allah. Mimpi, kalau benar mimpi Rasul maksudnya. Mimpi insyaallah. Rasulullah hadir bukan karena kitanya, tapi karena siapanya? Karena guru kitanya. Itu. Nanti berikutnya udah karena kita. Kenapa? Kan udah ada hubungan dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang cuma tinggal nyandangin niat kita ke niat guru, susah amat sih. Susah enggak? Hasilnya beda. Kita ziarah sebagaimana ziarahnya guru, hasilnya juga beda. Sama atau beda? Beda. Udah merasakan betapa dahsyatnya? Beda. Umur kita pendek ya, Maaf. Ya, umur kita pendek gitu. Dengan pendeknya itu, kalau misalnya kita niatkan sebagaimana niatnya Rasulullah dan niatnya para wali, para kutub, niatnya guru, hasil semuanya, hasil. Makanya saya setiap ngaji selalu niat seperti itu. Cuma saya bacanya cepat aja. Kalau lama ya kapan mau ngajinya? Nawaina. Cepat saya baca. Bahkan terkadang jamaah sendiri nggak dengar. Iya, nggak perlu. Yang penting kan saya udah baca gitu. Kalau dengar kelamaan nanti jam 6 kelar baru. Baru ngaji udah langsung isyraq, capek di perjalanan doang. Gitu. Iya kan? Ayo, jadi dipercepat. Sebagaimana kita awalnya baca Yasin lama, kalau udah cepet ya udah. Gitu. Nah, selesai baca Yasin. Gitu. Niat semuanya, enggak ada kata telat, niat seperti ini saya ajarkan. Ya Allah, saya dulu berumah tangga belum niat, sekarang ya Allah saya niat berumah tangga ya Allah. Kalau lagi makan aja, kita lagi makan lupa awal makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lupa lagi kasihkan makan, tengah-tengah makan. Langsung bismillahi awwaliha wa akhiriha. Makan kita niat, bukan artinya bekas muntahan setan kita makan, bukan. Pemahaman, kan setan muntahnya setan, tapi nikmat Allah bakal memberikan kepada kita.
Bukan kita makan bekas muntahan setan gitu. Niat. Kita ada yang udah berumah tangga 40, 50 atau bahkan 60 tahun, betul gak? Niat sekarang. Masih hidup kita, mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup gitu. Andaikan emang udah keterusan, minimal di dalam kubur kita ada bidadari. Udah paling minimal deh. Abdul Aziz. Gitu. Minimal apa? Bidadari. Minimal. Habis mau gimana lagi? Udah gini hari, besok meninggal. Udah gini hari, besok meninggal. Udah minimal kita dapat bidadari. Itu istri yang kita tinggalkan menjadi pimpinan bidadari. Putri kita bakal menjadi pimpinan bidadari. Allah Maha mendengar niat seorang hamba. Niat yang Allah lihat niat. Kalau niatnya benar, bersih, suci, Allah ambil tuh yang kayak begitu. Gitu. Enggak semua ulama jadi wali. Ulama yang jadi wali adalah yang mahabbahnya kepada baginda Rasulullah kuat. Jadi dia wali min auliyaillah. Padahal ini bisa jadi ilmunya di bawah ulama yang besar. Tapi karena memang mahabbahnya kepada baginda Rasulullah kuat, di antara mahabbahnya itu selalu merasa dengan baginda Rasulullah. Merasa dengan itu, makanya awalnya kayak gitu. Saya makan sebagaimana niat makannya Rasulullah. Saya minum sebagaimana niatnya minum Rasulullah. Tapi sebelum itu kan niat guru dulu. Nggak bakal kita sampai kepada Rasulullah tanpa bimbingan dari sang guru. Itu dulu. Walaupun kita baca hafal kitab, bahkan 1000 kitab hafal. 1000 kitab hafal, nggak usah tanggung-tanggung, atau 2000 kitab hafal, belum tentu jadi wali min auliyaillah. Tapi ada orang cuma hafal 1 kitab, mahabbahnya kepada Rasulullah. Duduknya dia ingat dengan duduknya Rasulullah. Dirinya dia ingat dengan dirinya Rasulullah. Makannya dia selalu dia memikirkan baginda Rasulullah. Jadi wali min auliyaillah. Bahkan nggak harus nunggu lama, bentar dia jadi wali min auliyaillah sampai dia meninggal dunia, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Amin. Mungkin nggak? Mungkin. Sangat-sangat mungkin. Itu. Kalau jadi nabi nggak bakal mungkin. Ya. Jadi rasul nggak bakal mungkin. Nggak bakal mungkin. Mau sholat sampai digetok-getok tuh dia punya jidat sampai hitam, nggak bakal jadi nabi dan rasul. Pendusta dia kalau jadi nabi dan rasul. Tapi jadi wali mungkin. Masih terbuka jadi wali min auliyaillah. Gitu. Wa ba'da madharin min al-i'tidali wa tawassuti fi amril ma'ashi wal madahir. Dan setelah nampaknya kehidupan pertengahan yang ada dalam urusan kehidupan dan dampak kehidupan yang dan madahir kehidupan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, zawadaha abuha alaihi salatu wassalam. Kemudian baginda Rasulullah memberikan bekal kepada Sayyidatuna Fatimah. Ya, di malam pengantin Rasulullah memberikan bekal. Bekalnya apa? Bimadharatin min ajlil wudu. Pertama, gentong untuk wudu. Gentong untuk wudu anaknya. Ini simbol gentong wudu. Berapa banyak anak orang tua mempersiapkan anaknya ke Bali. Kok untuk malam pengantin ditaruh di Bali? Di tempat-tempat maksiat. Malam pengantin kalau perlu di atas majlis taklim. Biar ridho. Untung masjid enggak di booking. Andaikan tuh di booking bagus banget malam pengantin di atas masjid. Cuma jangan deh. Jangan gitu. Artinya apa? Di atas majlis taklim artinya di rumah yang penuh dengan keberkahan. Ini berapa banyak orang salah kaprah. Malam pengantin ke Bali, malam pengantin kemana? Ke Raja 5, ke Papua. Oh, Raja 4. Udah tambah. Kurang, Raja 4 gitu. Di Pulau Teletabis, ngapain? Di rumah kita yang ada kajiannya, yang ada banyaknya, dekat dengan majlis taklim. Kenapa? Biar anak menjadi soleh dan soleha.
Masa pertumpahan mani yang pertama berada di tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah? Ini orang banyak salah kaprah nih jamaah sekalian. Iya kan? Numpahin mani yang pertama di mana? Di puncak. Di mana? Di mana? La haula wala quwata illa billah. Dia lupa mau jadi anak soleh atau mau jadi anak apa nanti namanya. Ini banyak hal-hal yang dia sendiri dia muslim tapi dia punya pemahaman belegodan. Belegodan artinya dia muslim tapi nggak ngamalin syariatul Islam. Nggak tahu kalau seorang muslim nggak ngamalin syariatul Islam apa yang diamalkan kalau begitu jadinya. Nggak paham. Baru giliran ngaji sekarang astagfirullah. Iya. Kemarin kemana? Nah kalau begitu jadinya buat anak dan keturunan dan ponakan-ponakan kita arahkan. Saudara-saudara kita arahkan. Malam pengantinnya habis tahlilan, habis maulidan, kan cakep banget kalau begitu jadinya. Ya kan? Habis maulidan, habis tahlilan, bagus, masya Allah, doa yang banyak. Gitu. Gak usah pakai kemana-kemana. Sengaja malam pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu di Bali, di hotel Hotel Duyung. Sampai ngelihat ke belakang ada duyung-duyung, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kita mau ngambil berkah. Tempat yang diridhai oleh Allah itu bakal tempat peraduan untuk menjadikan anak keturunan soleh dan solehah. Itu yang jadi masalah. Jadi dikasih bekal oleh baginda Rasulullah gentong untuk wudu. Warahyun min ajallit tahan, dan tempat untuk mengaduk tempat yang terbuat dari batu, seperti tembikar, tapi ada yang terbuat selain dari batu. Tembikar, tahu gak tembikar? Tembikar tahu gak? Nah itu dia. Di antaranya untuk apa? Tahan, untuk ngaduk, bikin lauk. Itu dikasih oleh baginda Rasulullah. Firash, dan tempat tidurnya Sayyidatina Fatimah min jildin, tempat tidur yang terbuat dari kulit. Wa hashwin min lif, dan min lif itu, hashwun itu percampuran antara dahan-dahan pohon yang sudah dicampur dengan tanah. Kalau di negeri Arab itu dahan pohon yang sudah yang sudah layu, dahan pohon yang sudah layu dicampur dengan tanah. Jadi kuat untuk bikin rumah kayak begitu. Masya Allah. Terlihat. Jadi tempat tidurnya Sayyidatuna Fatimah itu terbuat dari bekas-bekas dahan-dahan kayu. Sementara ini adalah pimpinan perempuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terbuat dari kulit atasnya, kulit biasa. Bawahnya apa? Seperti tadi saya bilang, bekas-bekas dahan-dahan pohonan yang sudah menjadi satu untuk jadi tatakan tempat tidurnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kita tidur kayak gitu nggak bisa tidur. Udah biasa tidur di kasur yang sangat empuk, yang sangat nikmat. Tidur model kayak gitu nggak bisa tidur. Tapi inilah pimpinan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan perempuan dalam surganya Allah, tidak ada bandingannya dan tidak ada duanya. Hamilaha ilal baiti, yang Rasulullah bawa tempat itu, ilal baitil ladzin tagalat ilaih, rumah yang bakal ditempati oleh Sayyidatuna Fatimah. Rasulullah sendiri yang bawa dengan tangan yang mulia. Wa zawwadaha bin nadharati wa da'awati, kemudian baginda Rasulullah memberikan wejangan. Nadharat itu wejangan, pandangan-pandangan ke depan. Wa da'awat, doa yang panjang. Wa tawajjuhati wa tahsinat, tawajjuh artinya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan diri. Ini kalau jadi istri seperti ini kerja, kalau menjadi ibu seperti ini, dinasihati oleh baginda Rasulullah. Inilah orang tua yang cerdas, yang selalu menasihati putrinya. Wa gamatil usratu al-mubarakatu fi tilkal lailati ala hadzal nuri wal ittisali bil alamil a'la. Dan terjadilah
pembentukan rumah tangga yang penuh dengan keberkahan ini, di malam yang penuh dengan keberkahan tersebut, dengan cahaya yang bersumber yang nyambung dengan bil alamil a'la, dengan alam yang tinggi, yaitu alamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu baginda Rasulullah mengajarkan Sayyidatuna Fatimah tentang bagaimana menjaga diri, berbakti kepada sang suami, menjaga anak keturunannya. Wa taqawwanatil usrah, dan terjadilah keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Wa fi sanati tsaniyah, dan di tahun yang kedua, minaz zawaji, dari pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah, wulidal Hasan, Sayyidina Hasan terlahir. Anak pertama Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Wa fi sanati allati ba'da wulidal Husain, dan tahun berikutnya dilahirkan Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bukan kembar. Ini terkadang kalau ada anak kembar namain Hasan Husain. Ya kan? Padahal Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bukan kembar. Sayyidina Hasan kakaknya, Sayyidina Husain adiknya. Ini ada yang namanya Maisarah. Maisarah itu sahabatnya Rasulullah, laki-laki. Tapi kalau di Indonesia enggak pernah ada nama Maisarah laki-laki. Pak RW pernah dengar Maisarah di Indonesia laki-laki? Yang ada Pok Maisarah, Empok. Marah-marah nanti kalau dibilang laki-laki. Padahal itu Maisarah adalah nama laki. Gitu. Orang Indonesia kalau udah ada tak marbutah udah perempuan aja udah. Tak kondek namanya. Kalau kita ngaji nahwu dibilang tak kondek. Yang punya kondek kan perempuan. Ya kan? Gitu. Wa tabi'atu Zainab, kemudian setelah itu lahir Sayyidatuna Zainab. Zainab binti Ali. Ya. Sayyidina Zainab ini adik dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tsumma Ummu Kulthum, kemudian Sayyidatuna Ummu Kulthum. Itu kan nama saudara-saudaranya Sayyidatuna Fatimah. Kakaknya Sayyidatuna Fatimah Zainab namanya, Ummu Kulthum kakaknya Sayyidatuna Fatimah namanya. Ada istri Rasulullah pun ada yang namanya Sayyidatuna Zainab. Itu dinamain lagi buat cucunya. Fi hayatihi alaihi salatu wasallam, ini di zamannya Rasulullah. Jadi Rasulullah berjumpa dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Ummu Kulthum. Cucu-cucunya Rasulullah, dan Rasulullah melihat. Wa tara'u baina yadayhi fi hijrihil karim wa rabbahum, dan mereka berada dalam genggaman Rasulullah dalam pendidikan, dalam rumahnya Rasulullah yang mulia, dan Rasulullah didik cucu-cucunya. Sementara kita tahu yang dididik oleh Rasulullah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain saja. Padahal setelah itu ada Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Ummu Kulthum, anak dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Wa waladhi azdana wa aqama shalah fi adhanihim, dan dialah Rasulullah yang mengazankan dan mengomatkan dalam telinga-telinga mereka. Ketika terlahir diazankan dan dikomatkan. Rasulullah langsung di kuping kanan azan, kuping kiri qomat. Gitu. Kalau ada yang mengatakan anak yang baru dilahirkan diazankan bid'ah, bagaimana bid'ah? Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah kan dibilang bid'ah. Sunnatul Rasul. Kemudian ketika jenazah ditaruh di dalam kubur, kemudian kenapa harus diazankan dan kenapa harus diqamatkan? Bid'ah. Bid'ah bagaimana? Sunnatul Rasul dalam mazhab Imam Syafi'i istihsan. Kalau awalnya diazankan dan diqamatkan, sama akhirnya juga diazankan dan diqamatkan. Ini banyak orang baru jenazah ditaruh di liang lahat, udah enggak usah pakai azan segala. Astagfirullah. Ngajinya sedikit nih orang. Suruh banyak ngaji dulu. Ya, biar ketemu banyak dalil. Wa qama salat fi adani wa hannakahum bitamril ladzi labbanahu lahum birigihil karim. Kemudian beliau mentahnikkan mereka. Tahnik itu ngasih korma, kemudian dimakan, kemudian dibacain doa, kemudian setelah itu dicampur, diaduk korma tersebut dengan ludah, kemudian ditaruh di mulut anak. Itu tahnik namanya, sunnah. Makanya kalau kita ketemu ulama-ulama, anak kita jangan lupa tahnik. Anak-anak kita tuh yang masih kecil, tapi kalau udah gede gimana mau ditahnik? Digigit tuh, gigit tangan ulama digigit. Gitu. Masih kecil tahnik. Ketemu ulama di mana aja tuh. Mau ketemu habaib, mau ketemu mereka para kiai, ini datengin tahnik. Tapi kasih korma, jangan tahnik aja nggak dikasih korma.
mau dikasih apa ntar? Ya, tahnik gitu. Tahnik sunnatul Rasul Muhammad. Jadi dengan korma yang beliau gigit-gigit buat mereka dengan ludahnya, birigihil kanin. Sudah bercampur, sudah halus, kemudian dimasukkan. Jangan korma yang masih gede, udah hancur. Dibaca tuh sama ulama, taruh dimasukin ke mulut sang anak. Wa kana ya'khudhu ma'ahu ila masjid, dan baginda Rasulullah yang mengajak mereka ke masjid. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ummu Kulthum diajak ke masjid oleh baginda Rasulullah. Biarkan masjid menjadi mainan anak. Jangan dibilang masjid nggak boleh berisik. Kalau misalnya anak kecil berisik, keluar dari masjid, nggak boleh. Kalau misalnya anak keluar dari masjid, bagaimana ceritanya? Nggak ada masalah. Masjid berisik sama anak-anak, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau masjid sudah tidak ada anak-anak. Dengar jemaah. Apalagi tarawih, biarin anak-anak berisik. Dinasehatin. Bukan diomelin pakai speaker lagi. Pokoknya kalau anak-anak berisik, besok nggak usah pada sholat. Dosa. Kalau misalnya mereka nggak sholat, dosa besar kita. Gara-gara kita ngomong kayak gitu, anak nggak sholat, dosa. Biarkan masjid mainan buat mereka. Bukan mall. Ya, bukan mall, bukan tempat penitipan anak, tapi biarkan masjid untuk mainan buat mereka. Bahkan sebahagian mereka para sahabat itu menjadikan mainan dengan anak-anak sambil lari-lari kecil antara sahabat dengan anak-anak kecil. Lari-lari kecil. Ini anak-anak baru lari-lari di empos. Anak baru lari-lari di masjid kemudian diomelin, dosa, dosa, dosa. Yang belum tentu anaknya ada di masjid, anak orang lain di masjid diomelin. Dosa, hati-hati. Hati-hati. Masjid miliknya Allah. Siapa yang berada di rumahnya Allah, dalam tanggung jawabnya Allah. Dengerin nih, masjid miliknya Allah. Siapapun yang berada di dalam miliknya Allah, ada dalam kekuatan Allah, ada dalam tanggung jawabnya Allah. Allah girang, Allah maha girang dengan banyaknya anak-anak di masjid. Tadi saya katakan kalau masjid sudah tidak ada anak-anak, tanda musibah, tanda kiamat kecil. Biarin ada anak-anak ke masjid. Hatta dia ngaji, tidur nggak ada masalah. Lagi ngaji tidur nggak ada masalah, anak-anak. Tapi kalau aki-aki tidur ngaji, ini yang jadi musibah. Ini nggak apa-apa nih. Ini saya lihat. Saya sedang. Bapaknya. Nggak, saya lihat dari kameramen soalnya. Wa kana yakhudhu ma'ahu ila al-masjid, yang Rasulullah membawa mereka ke masjid. Wa yastashibuhum ila mihrabih, dan bahkan menaiki mereka ke mihrabnya Rasulullah. Naik ke mihrabnya Rasulullah. Berarti ngapain? Main-mainan. Naik di atas mihrabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mimbari, dan di atas mimbar. Di tempat mihrab ini tempat salat. Mimbar tempat Rasulullah berkhutbah. Wa kana yataradda alaihim, dan Rasulullah berbolak-balik dengan mereka. Wa yad'uhum ahyanan ala dhahri, dan terkadang baginda Rasulullah meletakkan mereka di atas pundaknya. Ini anaknya, cucunya Rasulullah di atas pundak berjalan. Baginda Rasulullah Muhammad, orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, Habibullah wa Habibur Rahman, di atas pundaknya ada cucunya. Enggak menjadi sombong beliau. Kita baru jadi apa, enggak mau diganggu sama cucu. Sono kakek lagi sibuk apa? Sono kakek lagi ini lagi. Allah, Rasulullah bercanda dengan putra-putrinya di atas pundaknya itu mereka sambil bercanda. Wa ala katifih, dan di atas bahunya baginda Rasulullah. Terkadang di baginda Rasulullah menjadi kayak kemarin saya katakan seperti onta-ontaan. Baginda Rasulullah yang seakan jadi onta, Sayyidul Hasan dan Sayyidul Husain yang menjadi penunggang untanya. Kan ada dalam ada dalam bait syair. Salatullahi malahat kawaki ala ahmad khairi mar rakiban najaib, tu mar rakiban najaib hada hadis surah Bismil habaib
Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Enggak kuat saya. Ya Allah. Itu Rasulullah. Main-mainan dengan anaknya. Sombong amat kita. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Saking gedenya berarti yarhamukallah dua kali. Alhamdulillah. Apalagi hamil. Balasnya dua kali. Tuh lihat. Masya Allah. Sama anak-anak jangan sampai sombong-sombong banget. Ya, sama anak-anak lembut. Sama anak kita, anak tetangga lembut. Jangan ada anak tetangga sama kita takut. Wah, ada Pak Kumus, ada Pungus. Sebaik-baik kita nih sering dideketin sama anak-anak. Sebaik-baik manusia sering dideketin sama anak-anak. Baginda Rasulullah, satu waktu beliau lagi menyendiri, anak-anaknya ada di samping kanan kiri. Anak-anak kecil. Seakan-akan Rasulullah bersabda dengan para sahabat pembesar. Diajak ngobrol dengan baginda Rasulullah. Plak. Allahu Akbar. Girangnya mereka. Anak-anak kecil diajak ngomong sama baginda Rasulullah. Jangan kita membuat jarak dengan anak-anak kecil. Jangan. Kita kan terkadang kalau sama anak kecil, anak kecil. Berkatnya kecilan. Kalau lagi tahlilan, ini ada anak kecil, berkatnya kecilan. Ntar sisa kalau ada berkat, kalau enggak dapat. Enggak boleh. Kalau misalnya tuh kira-kira tuh anak kecil ada di masjid, di maulid atau sedekah di berada sop pertama dan kedua, emang tuh berkatnya gede, emang udah jatahnya dia. Jangan giliran udah dapat berkat ditaruh di belakang. La haula wala quwata illa billah. Dosa. Kasih, emang udah jatahnya gede-gede, anak kecil ya, dia di sop kedua, ente aki-aki di sop kelima. Nanti aki-aki ada di sop 10, salah ente. Ini enggak ada masalah. Ya jamaah, jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Gitu. Sudah selesai kan? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yula'ibuhum wa yurabbihim. Sampai situ ya. Dan baginda Rasulullah bahkan bermain dengan mereka. Sambil bermain mendidik mereka, bermain Rasulullah, main-mainan dengan anak-anak kecil. Kan kita pernah ngelihat ada foto Bung Karno atau video Bung Karno di Istana Negara main-main sama anak kecil. Seorang pembesar. Ya, seorang pembesar. Dan itu udah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa kita main-main sama anak kecil. Gitu, main sama anak kecil santai. Tuh anak kecil kalau nggak diambil hatinya nggak mau untuk sholat bareng, apalagi ngaji. Apalagi zaman sekarang udah banyak HP. Kita nggak ambil hatinya, habis mereka dengan HP yang ada. Naudzubillah, naudzubillah. Jamaah sekalian, ini nggak dimasukin ke YouTube. Jamaah sekalian,